Kreatif, kembali lagi dengan Dudino. Udah lama ya nggak ngeliat Dudino di Modcast atau MCC Podcast kali ini. Biasanya kemarin-kemarin Modcast akan bahas beberapa subsektor yang ada di MCC. Kali ini kita akan bahas subsektor penerbitan. Nah, pastinya Dudino nggak sendirian. Ada Butara sama Pak Andri. Halo Butara dan Pak Andri. Halo, selamat sore. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Butara sama Pak Andri. Oke. Selamat sore teman-teman, saya Tara Winda dari Gramedia Malang, tepatnya untuk Gramedia Malang Telkom. Salam kenal, selamat sore. Halo, nama Malang, saya Andri dari Gramedia MUG. Salam kenal. Oke. Jadi emang kita nawak Malang ya. Nawak Oke Malang, ya, ya. nawak Malang. Iya. Oke. Sepakat Bener ya. berarti. Benar. Karena Malang. Baru pertama kali ke MCC atau sudah pernah sebelumnya ke MCC? Kalau saya sih sudah beberapa kali ke sini Oke. berkunjung, cuman ini yang menjadi kesekian kali untuk datang ke MCC. Oke. Akhirnya kita bisa podcast bareng ya. Siap, Pak Andri ya. betul. Oke. Siap. Mungkin karena kita subsektornya penerbitan dan Butara dan Pak Andri adalah pelaku ekraf di bidang penerbitan juga gitu ya. Menurut pandangan Pak Andri dan Butara gitu. Ya. Bagaimana subsektor penerbitan yang ada di Malang ini berkembang atau ada kayak gitu? Ya, dari saya dulu ya mungkin ya. Ya, boleh. Ya, jadi untuk di bidang penerbitan sama kita khususnya di industri retail ya, untuk di bidang penerbitan dan buku, kita sih melihat sekarang sudah sangat berkembang untuk literasi di Malang, karena kita bergerak di literasi ya. Oke. Jadi memang itu juga bisa dilihat dari bertambahnya jumlah store kita, store offline kita yang ada di Gramedia Kayu Tangan, Gramedia MUG, yang terbaru Gramedia Telkom dan juga Gramedia Batu. Harapan kami sih bisa lebih mendekat ke masyarakat, terutama di bidang literasi dan memudahkan mereka untuk mendapatkan akses produk-produk buku berkualitas seperti itu, Mas. Oke. Perlu diketahui, Nawak Kreatif, Butara dan Pak Andri ini dari Gramedia ya. Yap. Jadi kalau di Malang ada 4 store ya Pak Andri. Siap. Ada Telogomas, kemudian Kayu Tangan, MUG, MOG, dan yang terbaru di Batos. yang terbaru sebenarnya Telkom, Oh Mas. iya, yang terbaru Telogomas. Yang di Batos Iya. sudah lama ya. Iya. Oke, yang terbaru ini dipegang sama Butara. Butara. Iya. Oke. Jadi yang pertama kayu tangan itu yang mungkin teman-teman dulu ngertinya Malang Basuki Rahmat ya. Iya, benar. Itu depannya Sebelum ada Kayu Tangan Iya, ya. Iya. betul. Terus MOG, kemudian Telogomas ini yang paling baru, belum genap 3 bulan. Mungkin teman-teman kampus, teman-teman yang di daerah Malang Barat bisa ke kita juga gitu loh kalau misalnya kejauhan ke tengah kota. Kalau di Batos itu kami juga ada di Mall Lipo Plaza Batu. Itu udah Oke. kurang lebih 2 tahun sih. Oke, jadi yang terbaru ini memang Telogomas ya? Telogomas. Iya. Iya. Oke. Pada akhirnya gitu ya, Ya. akan ada festival penerbitan yang paling besar menurut Dudino nih, gitu. Siap. Siap ya? Oke. Mungkin bisa jelasin nih, atau di-spill sedikit, apa sih festival yang akan diadain sama Gramedia? Ya, jadi kita Gramedia Malang Raya ya, kita punya event nasional dan kebetulan kita di Kota Malang ditunjuk untuk jadi salah satu pelaksana. Jadi namanya adalah Semesta Buku. Oke. Ya, jadi Semesta Buku itu suatu event literasi di mana kami Gramedia hadir untuk memberikan akses kemudahan literasi kepada masyarakat. Tentunya dengan produk-produk yang berkualitas. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin ada tambahan dari Butara. Jadi kan kita pengennya nih literasi itu nggak cuma melulu baca ya. Setuju. Jadi kita tuh ada visi namanya Nusa Membaca, dan berliterasi itu ternyata bisa loh masuk ke hobi, masuk ke kesenangan atau komunitas gitu loh. Jadi dengan adanya Semesta Membaca ini tuh kita pengennya literasi itu jadi sesuatu hal yang fun. Oke. Bahkan hingga teman-teman adik-adik kecil-kecil pun sedari dini itu ditingkatkan literasinya, dibangkitkan keinginan membacanya, itu ya melalui hal-hal kegiatan hobi gitu loh. Dan itu tidak terbatas harus baca filsafat atau baca pelajaran, tapi baca dari hobi-hobi sederhana aja, menggambarkah atau melukis, bikin kaligrafi. Jadi dari keasikan itu tuh kita ingin memunculkan kesenangan membaca. Oke, sepakat karena memang literasi nggak harus membaca, Yap. gitu ya, benar. Mungkin bisa kita throwback sebentar gitu ya. Semesta Buku ini sudah berapa kali jalan dan di mana aja atau mungkin setiap event apa gitu? Ya, jadi Semesta ini program nasional, ini sebenarnya masih tahun ketiga, Mas. Oke. Kebetulan Malang ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara di Kota Malang. Untuk tahun 2025 ini kita Semesta Buku serta beberapa periode akan dilaksanakan di 50 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai yang paling timur di Pulau Papua. Oke. Iya, seperti itu.
Jadi tahun ketiga Tahun akhirnya ketiga, Malang Malang. ditunjuk. Kita tepuk tangan buat Malang dulu deh. Oke. Pada akhirnya Ya. kenapa memilih Malang Creative Center nih? Kan udah Ya. Malang kepilih, akhirnya kenapa akhirnya memilih Malang Creative Center untuk menjadi salah satu lokasi yang menurut kenapa nggak di MOG? Kenapa nggak di kayu tangan aja gitu? Kan udah banyak nih gitu. Kenapa akhirnya Iya, iya. memilih Malang Creative Center? Tadi selaras dengan keinginan kita berliterasi itu kita pengen juga berkolaborasi dengan banyak komunitas, Oke. gitu ya. Yang mungkin yang sudah sering memang yang berkaitan langsung kayak beberapa komunitas membaca yang biasanya di taman-taman kayak gitu. Nah itu kan sering collab juga sama kita. Nah, Oke. sedangkan di yang kita tahu di MCC ini banyak banget komunitas gitu loh, dan sekali lagi kembali lagi ke awal seperti apa nih visi misinya kita pengen masuk dan berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, baik itu dari komunitas hobi maupun apapun, bahkan sampai kayak misalnya decorating cake pun ya, itu tuh bisa kita ajak collab gitu loh. Nah, kita karena di MCC ini berhubungan dengan ekonomi kreatif juga, maka dari itu kita pengen ada di sarangnya nih gitu, biar Oke. kita pengen langsung mendekatkan diri ke komunitas-komunitas yang ada di Malang untuk bisa berkolaborasi. Berarti setuju banget bahwa Malang Creative Center ini menjadi wadah untuk para pelaku ekonomi kreatif ya. Iya. Betul. Karena Setuju. memang kita adalah sarang tadi ya dari bilang sama Bu Tara bahwa kita adalah sarang nih komunitas-komunitas yang ada di Malang gitu. Iya. Kalau bingung nyari komunitas langsung ke MCC Langsung ke aja MCC gitu kali aja. ya. Oke, mungkin langsung ke tema di Semesta Buku tahun 2025 gitu. Apa nih Pak Andri untuk temanya? Ya, jadi untuk tema tahun 2025 ini sebenarnya adalah Semesta Buku untuk Nusantara Membaca. Oke. Ya, sesuai temanya, intinya kita ingin ada di 50 lebih kota di seluruh Indonesia, itu artinya kita ingin mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan produk-produk buku bacaannya berkualitas. Kalau kita bilang masyarakat Indonesia kan harusnya mendapatkan akses literasi itu bukan menjadi privilege. Itu di beberapa daerah seperti yang masih kita bicara secara nasional. Tapi sekarang itu dengan adanya Semesta kita bisa masuk ke kota-kota yang sebelumnya mereka nggak bisa dapat akses literasi, akhirnya mereka dengan mudah bisa mendapatkan akses literasi. Oh gitu. Seperti itu. Apa yang akhirnya tema ini relevan untuk masyarakat yang ada di luar sana? Ya, jadi kenapa relevan? Mungkin saat ini kalau kita lihat memang mulai tumbuh ya komunitas-komunitas baca di daerah terutama ya. Bisa dilihat dari banyaknya taman baca swadaya. Nah, itulah kenapa kita sangat relevan untuk pas nih kita membuat event Semesta Buku ini. Oh oke. Iya. Kita sepakat bahwa Semesta Buku ini bukan hanya pameran buku Ya. atau apa yang akan ada di sana yang akan dijual sama Gramedia nih gitu ya. Ya. Tapi bukan hanya itu, tapi Siap. apa aja nih gitu yang nantinya akan ada di Semesta Buku. Iya. Kita ada beberapa talk show. Oke. Jadi nanti di auditorium lantai 7 nanti akan kami sediakan panggung. Di situ bisa bermacam-macam kegiatan. Talk show ada, jadi nanti ada bedah buku dari penulis juga ada. Kemudian ada sosialisasi beberapa isu-isu terkini seperti kayak mental health, kesehatan jiwa, terus kemudian ada hobi juga gitu, ada beberapa kayak sosialisasi atas hobi-hobi tertentu yang mungkin belum tahu. Ini agak spill dikit nggak apa-apa ya? Boleh banget, boleh banget. Ada nanti kelas membuat parfum seperti oke. itu gitu. Jadi kan itu juga bisa dipelajari kan gitu kan. Nah, itu ada juga. Kemudian nanti ini yang kami rencanakan juga ada acara fun game seperti itu. Pokoknya banyak banget acara yang akan ada di Semesta Buku ini. Jadi nggak melulu aja teman-teman bisa lihat produk-produk buku dari Gramedia maupun non Gramedia, tapi juga ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti. Ada kelas-kelas juga nanti, workshop-workshop seperti itu. Oke, berarti bukan hanya komunitas literasi atau Yap. komunitas penerbitan yang bisa join di Semesta Buku gitu ya. Jadi komunitas-komunitas antar komunitas ya bisa Ya, join. bisa. Apa perbedaan yang akan diangkat dari 2024 nih? Gitu, yang sebelumnya sama yang sekarang, atau kayak yang sebelumnya udah ada juga talk show gitu, atau pertunjukan, atau baru kali ini itu ada kayak gitu. Mungkin perbedaannya komunitasnya lebih banyak ya. Kalau di 2024 tidak sebanyak yang sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas hobinya. Oke. Komunitas hobinya itu lebih banyak karena kita tengarai
sekarang ada tren apa ini lifestyle membaca buku di kafe. Oh, oke. Kayak semacam itu. Bahkan sekarang nama-nama kafe atau kafe-kafe tertentu itu Iya. ada menyediakan bahwa itu kafenya Bookstore. ya benar. Iya. Nyediain buku atau memang khusus untuk membaca ya? Ya itu sih, itu lifestyle itu muncul, jadi kita pengen memfasilitasi masyarakat seperti itu karena mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, jadi Gramedia itu ada satu brand baru namanya Gramedia Jalma. Oke. Ya itu di Blok M, mungkin nanti bisa searching-searching ya. Itu konsepnya berbeda banget sama Gramedia yang biasanya. Nah itu kita pengen mencoba menginisiasi, bisa nggak sih gitu. Oke, di Semoga. lifestyle membaca buku itu Iya, tadi ya. Oke. Menurut Bu Tara nih ya, saat ini kan literasi itu menurut saya aja juga kayak kurang ya gitu. Kadang orang membaca buku lewat harus ke perpustakaan, harus ke mungkin ke bookstore kayak Gramedia, kita harus beli buku dulu, baca novel dan sebagainya. Ternyata kan sekarang udah ada buku online atau digital gitu. Apa perbedaan buku digital ini dengan buku yang sudah ada gitu di perpustakaan ataupun di bookstore? Sebenarnya mau offline atau online itu kan tergantung preferensi dari pembaca sih sebenarnya gitu. Tapi kalau dibilang apakah buku online mengalahkan buku offline, kami dari bidang ini bilang enggak gitu. Jadi sebenarnya tidak mengalahkan. Jadi rasa apa ini namanya? Megang Membaca. buku experience megang buku asli dengan yang di online itu berbeda. Tetap aja para pembaca semua yang hobi baca buku itu tetap prefer untuk membaca buku fisik daripada buku online. Mungkin buku online kalau dia perlu harus ya mungkin ada keadaan yang tidak bisa baca buku offline gitu sehingga harus baca buku online ya oke lah, itu kami kan menyediakan itu. Tapi enggak kok, baca buku offline itu masih sangat tinggi peminatnya. Sangat tinggi, ya? Hanya saja mungkin kurang diekspos aja. Benar. Karena kita lihatnya dari mana? Dari banyaknya komunitas yang muncul gitu loh. Komunitas-komunitas baca tuh ternyata sangat banyak sekali di seluruh Indonesia gitu. Meskipun jadi mereka tuh kayak mikro, kecil-kecil di kampus-kampus atau bahkan mereka mengadegan kumpul-kumpulnya tuh di taman gitu loh, yang mojok di taman lah itu yang kembali lagi kami ingin merangkul mereka gitu loh bahwa membaca itu seperti kata Pak Andri tidak harus berprivilege gitu loh. Betul. Kita bisa Setuju. Gramedia pengen masuk ke seluruh lapisan masyarakat untuk itu. Biar semuanya bisa membaca. Gitu ya, oke. Kita sepakat bahwa memang ternyata nggak ada perbedaan gitu ya antara buku digital ataupun buku langsung atau Fisik. offline gitu, fisik ya. Nah, mungkin kalau online kita akan ke distract ya karena ada notif dari pacar mungkin gitu ya, kita kan nggak tahu gitu kan. Kalau menurut Pak Andri sendiri gitu, apa tantangan terbesar ketika era digitalisasi ini muncul gitu Pak? Jadi akhirnya buku-buku fisik ini akhirnya ya yang tadi udah dijelasin sama Bu Tara bahwa kayaknya nggak ke-expose nih gitu, padahal juga banyak yang baca buku fisik gitu. Jadi kembali lagi kalau masalah preferensi ya, mau pilih yang fisik apa e-book atau digital. Sebenarnya Gramedia juga masih sering melakukan survei terhadap pengunjung kami. Jadi untuk pemilih e-book sendiri belum sampai 5%. Tetap mereka milihnya fisik. Itu terus kembali lagi sekarang ada kembali lagi muncul di medsos kebiasaan baru untuk tetap kembali baca buku fisik. Itu salah satunya. Jadi terus lagi yang belum diketahui banyak orang sebenarnya buku fisik itu ketika terbit baru atau bestseller itu belum tentu ada versi e-booknya. Oke. Siap. Kalaupun ada biasanya masih ada jeda waktu 3-6 bulan setelah buku fisik keluar baru penerbit ngeluarin yang e-booknya. Digital. Iya, seperti itu. Jadi memang ini sekedar ini ya fun fact ya ternyata ya. Buku fisik ini baru muncul biasanya e-booknya 6 sampai 3 sampai 6 Kalaupun itu bulan. ada opsi mengeluarkan dari penerbit. Dan nggak semua siap. buku yang bestseller atau baru itu pasti ada e-booknya. Bagaimana Gramedia akhirnya menanggapi perubahan ini gitu, perubahan antara dari buku fisik ke buku digital tadi gitu. Apakah ada kolaborasi? Jadi kayak Gramedia ini kolaborasi sama siapa untuk atau penerbit siapa untuk tayang di e-booknya Gramedia atau gimana gitu? Kalau kolaborasi ada sih. Oke. Ya ada. Biasanya kolaborasinya ini mereka tapi tetap bikin konten ya. Jadi kita kerjasama bikin konten digital. Kayak tadi tantangannya apa ya? Kita harus menginformasikan. Nah sekarang kan informasinya banyaknya melalui digital ya. TikTok kayaknya ya, TikTok atau Instagram gitu. Jadi memang harus
lewat jalur viral ya. Oke. Itu jadi memang ada tim tersendiri yang untuk handle itu sih. Itu meskipun itu mau entah itu buku fisik atau digital, kita menanggulanginya untuk bisa menginformasikan ke khalayak luas ya dengan konten digital dari sosmed seperti itu. Semoga podcast ini juga viral ya, Oh, Butara iya. dan Mbak Andri sepakat ya, Amin. agar acara semesta buku yang ada yang diadakan di Malang Creative Center agak rame gitu ya. Iya, Banyak amin, komunitas yang amin. hadir, banyak masyarakat Kota Malang yang Siap. hadir gitu ya. Sebelum kita closing nih Pak Ya. Andri dan Butara, cepet banget ya kayaknya Iya. ya. Iya. Kayaknya Baru udah 2 jam di sini gitu ya, enggak ya? Pesan untuk generasi muda gitu ya, untuk teman-teman Gen Z, Gen Alpha atau Gen Beta. Oh, kalau Gen Beta kayaknya baru lahir gitu ya. Gen Alpha dan Gen Z di luar sana atau khusus komunitas literasi atau masyarakat Kota Malang, apa yang ingin disampaikan untuk event yang mungkin besar, kita bilang besar nih gitu. Jadi saya dulu ya. Ya. Ya, untuk pesan saya untuk Nawak Malang, Nawak Ngalam, kita akan ada Semesta Buku. Ini salah satu event terbesar Gramedia. Harapnya sih seluruh lapisan masyarakat, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga atau adik-adik sekolah, adik-adik yang kecil-kecil bisa datang di MCC nanti tanggal 26 September sampai 5 Oktober di lantai 7. Kita ada Semesta Buku, ada pameran buku dan juga berbagai macam acara kegiatan, workshop dan lain-lain. Harapannya juga kita bisa meningkatkan literasi khususnya di Malang Raya. Itu sih, Mas. Oke, tambahan dari Butara nih. Tambahannya kita tunggu di auditorium MCC lantai 7. Sampai jumpa di tanggal 26 September sampai 5 Oktober. Tentunya tidak hanya ada buku obral, buku diskon, tapi juga ada berbagai macam kegiatan yang seru-seru banget nanti selama Semesta Buku Malang berlangsung ya. Ini mungkin kalau boleh nambahin info Boleh ya. banget, boleh. Jadi buku yang ada di Semesta Buku nanti itu semuanya diskon. Semuanya Wah. diskon mulai dari 20 sampai 70%. Oke. Ya. Bahkan- Nggak ada tambahan diskon buat Dudin nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Aman. Tetap ya. Tapi aman. Oh aman. Kami Ini aman. kita potong aja kali ya, kayaknya nggak penting-penting banget nih gitu. Iya. Oke. Lanjut Butara. Bahkan buku baru, ada beberapa buku baru yang mungkin masih, ya mungkin baru rilis 6 bulan itu ada loh yang masuk ke daftar diskon juga. Jadi mungkin untuk yang penasaran langsung aja cus ke MCC, Auditorium Lantai 7 di Semesta Malang 2025. Oke, terima kasih Butara dan Pak Sama-sama, Andri Jadi. atas waktunya. Semoga Semesta Buku tahun 2025 ini Malang menjadi salah satu tempat yang nantinya akan dijadikan percontohan di tahun-tahun selanjutnya. Amin. Iya, sorry. Oh, aku apalagi tambahin nih, gini. Butara? Wah, banyak Apa banget. lagi nih? Oke. Jadi untuk yang Semesta 2025 ini di Malang ini paling besar se-Indonesia. Jadi dari Waduh. sama-sama Merauke Semesta Buku ini tuh yang di Malang ini yang paling gede. Keren, kita Keluasannya tepuk tangan, Pak paling Andri. gede. Jadi kita sangat antusias banget menanti-nanti ini. Kami juga sangat antusias menanti Nawak-Nawak Ngalam untuk hadir di MCC ya. Gitu. Setuju banget bahwa kalau semisal paling besar karena kita ada beberapa kampus yang ada di Malang. Iya betul. Iya, Dan banyak pendatang juga yang datang ke Malang. Aku mengajak seluruh komunitas penerbitan, komunitas apapun ya yang ada di Malang, Nawak Kreatif, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya pokoknya buat datang ke acara Semesta Buku 2025 yang nantinya akan terselenggara di 26 September sampai 5 Oktober 2025 di Auditorium Lantai 7 Malang Creative Center. Dibawain 1.200 koli buku loh. Waduh. Tapi kuat ya bawanya ya. Kuat. Aman lah. Aman. Oke, mungkin ada yang mau sedikit disampaikan atau ada sepatah dua kata sebelum kita berakhir di segmen ini, Butara dan Pak Andri. Semoga Gramedia tetap bisa terus membersamai masyarakat Indonesia dalam bidang literasi dan juga bisa bersama-sama membangun Indonesia melalui literasi. Terima kasih. Kita tunggu sama ini ya. Ya. Sambil kalau semisal kita bilang bersama aja dah. Mau kolaborasi bisa di MCC. Oke, Gitu ya. mau kolaborasi Bisa Bisa di MCC. MCC. Gini ya. Ya, bisa di MCC-nya gini. Oke. Kita lihat kamera yang sebelah sana. Mau kolaborasi bisa bisa di MCC.